saya bacain dulu, perhatikan panjang pendeknya, baru nanti kita baca bareng-bareng ya. Kalau awal tetap disunahkan kita baca ta'awud. Jadi walaupun ayat selanjutnya kita disunahkan membaca ta'awud. Tapi berhubung ini ayat berikutnya bukan awal surah, bukan ayat pertama, maka langsung aja habis ta'awud kita baca ayatnya. Walladzina yu'minuna ya. Jadi habis a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung walladzina yu'minuna gitu. Coba saya tes. Kenapa nggak baca basmalah? Kenapa nggak baca bismillah? Yo. Karena bukan di awal surat. Berapa hukum basmalah? 1. Itu wajib. Kapan tuh wajib? Oke, jawabnya ragu-ragu nih. Salah nggak apa-apa. Nah, pada surah Al-Fatihah. 2. Sunnah pada permulaan surat. Nah, 3. Makruh setelah ayat pertama. 4. Haram pada surah At-Taubah ya. Ingat-ingat ya. Ini masih separuh yang jawab, berarti yang separuh kagak paham. Nah, yang jawab separuh berarti yang separuh kagak paham. Iya, belum sukses saya nih. Ya. Yonta saya yang belum sukses apa ibu-ibunya yang udah. Ya, jadi ada 4 ya. Wajib, sunnah, makruh, haram. Tapi nggak sampai haram kalau ibu baca bismillah tetap boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Cuman kan yang namanya makruh itu lebih baik ditinggalkan gitu. Jadi kalau mau ngambil kesunahan baca basmalah, ini ya udah awalin baca Quran dengan surah Fatihah. Jadi biasain ya, jangan kayak orang-orang gak ngaji main baca Quran aja. Ya, baca Fatihah dulu. Syukur-syukur tawasul dulu. Tawasul pada Nabi, Fatihah pertama ya. Terus kemudian doa untuk orang tua, kakek nenek yang udah wafat, Fatihah kedua, baru baca Quran. Nah, itu adab-adabnya seperti itu. Nah, baik, saya bacain ya. Setelah ta'awud, jadi ta'awud mah tetap sunnah ya. Tetap sunnah kalau ta'awud mah nggak ada masalah. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ya, ibu mau baca Fatihah di dalam sholat, ya, sunnah ta'awud. Ya, mau baca surat, ya, suratnya potongan misalnya gitu ya, kayak begini misalnya. Nah, tetap sunnah baca ta'awud. Ya. Tapi kalau basmalah ada tempat-tempatnya. Walladzina, nah za-nya jangan lupa yang kemarin. Ya, masih banyak yang pakai zai. Ya. Walladzina, da sama sa ya. Mahrot yang boleh keluar dari gigi. Ya, cuman da sama sa ya, posisinya di bagian gigi atas. Keluarin, tempelin ke bagian gigi atas. Da sama sa doang ya. Selain itu nggak boleh keluar dari gigi. Walladzina yu'minuna. Nah, ini baru yu'minuna ditekan ya. Yu'minun ditekan, tapi kalau yuqinun enggak, yang di belakang nanti tuh. Hati-hati, kadang-kadang suka ketekan dua-duanya. Walladzina yu'minuna bimanya mat jaiz. Huruf matnya alif bertemu hamzah itu. Nah, itu bentuknya alif Pak Ustaz. Hamzah. Kenapa hamzah? Kan bentuknya alif. Karena berharokat. Kalau alif tidak menerima harokat, pokoknya kalau ada alif kok diharokatin namanya hamzah ya, jangan sampai salah. Bima unzila mad jaiz ya, alifnya maknya itu huruf matnya bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Bima satu kata, unzila satu kata.
boleh dibaca 2 bima unzila, boleh dibaca 6 seperti mat wajib bima unzila, boleh dibaca ausat 4 antara 2 dan 6 bima unzila gitu. Nah, untuk belajar saya membiasakan dimanapun saya ngaji, untuk belajar mad jaiznya kita baca 2 ya, jadi kita baca 2 ketokan doang bima supaya ibu terlatih membedakan mana yang mad jaiz, mana yang mad wajib. Tapi nanti kalau di rumah sendiri ibu baca ya udah, kalau belum paham mana mad jaiz mad wajib panjangin aja, pokoknya yang ada benderanya panjangin gitu ya, walaupun secara teori ya nggak semua. Nah, makanya untuk melatih biar ibu paham mana yang mad jaiz, mana yang mad wajib, untuk mad jaiz saya baca 2, nanti untuk mad wajib baru sesuai hukumnya yaitu panjang sampai 6 ya. Nah, tanda yang kedua dulu pernah kita bahas, lihat aja benderanya. Kalau benderanya tipis berarti mad jaiz, tapi kalau benderanya tebel itu mad wajib. Nah, ini bima nih mad jaiz bisa kita lihat dari benderanya ya, tipis. Ada yang nyebut alis ya, terserah lah mau alis mau bendera, terserah, sama aja ya. Nah, terus sama kayak wama di depan tadi tuh, wama unzila ya, di depannya juga sama. Bima ikhfa, nun mati ketemu zai ya, ikhfa biasa ya, jadi ada ikhfa akrob yang lebih condong ke en, hurufnya ta, to, da. Ada yang ikhfa abad condong ke eng ya, hurufnya kof sama kaf. Ada yang tengah-tengah antara en sama eng, ikhfa ausat namanya, hurufnya cuma 1 fa ya. Sisanya ya yang nggak disebutin berarti ya, jim, za ya, zai, pokoknya yang nggak disebutin itu namanya ikhfa biasa. Tapi itulah yang disebut sebetulnya ikhfa hakiki. Cuman saya kalau ngajarin kayak gini bentrok sama pelajaran sekolah. Nah, jadi saya sendiri ngajarin di anak-anak ya udah ikhfa biasa. Ya, sebab kalau dia jawab ikhfa hakiki takutnya kebawa ke sekolahan. Di sekolahan dijawab ikhfa hakiki salah sama gurunya. Ya kebanyakan guru sekarang bukan faknya. Ya mohon maaf, ya ini kritik gitu ya. Kritik, saya juga sering kritik teman-teman saya gituin. Ya, sampean lulusannya fisika ngajar agama gimana ceritanya ya? Ya fisika yang jurusannya ngajar fisika gitu. Teman-teman saya kritik. Ya. Kalau yang agama ya ngajarnya agama kan sesuai kedudukan. Nah, tapi ya gimana orang kesempatan ngajarnya yang dicari guru agama lah gimana? Ya kan lowongannya guru agama lah gimana ya, udah dasar takdir kehidupan gitu Bu ya. Nah, iya. Ya sama aja kayak ibu-ibu ya yang dagang. Saya yakin dari sana nggak ada yang niat jadi dagang. Ada yang niatnya pengen kerja di pabrik ya kan. Ada yang pengen kerja di garmen, ada yang pengen nandur. Nah, kok jadi tukang ayam siapa yang tahu ya kan. Nah, ibaratnya seperti itu. Saya juga nggak tahu juga bakal jadi ustadz, nggak tahu. Ya cuman ya gitu, ketika kita dapat konsekuensi seperti itu maka harus diperdalam ya, semua profesi begitu ya. Dulu kita nggak paham Quran ya, nah ketika kita ngedalemin, kita belajar ya nggak boleh pakai ilmu lama. Nah ini jeleknya kita ya, kalau dunia kita berusaha, tapi kalau untuk akhirat pasrah. Nah, itu salahnya di situ ya. Jadi kalau untuk dunia kita kejar, kita berusaha untuk bisa, seharusnya untuk akhirat juga kita belajar. Maksudnya gini loh, misalnya ada orang ya, dia nggak punya pemahaman tentang urusan misalnya perdagangan sayur misalnya gitu ya. Lah dilalanya Allah nakdirin dia jadi tukang sayur. Padahal dia bukan faknya tukang sayur, dia ngertinya ikan misalnya gitu. Lah takdirnya jualan sayur, maka dia harus belajar tentang sayur kan begitu. Berapa lama sayur bisa bertahan di kulkas atau enggak, tanpa di kulkas atau enggak, maka dia harus belajar. Ya sama ibu-ibu yang dagang ayam lah, kan harus paham kapan ayam bertahan, ya kalau es berapa hari misalnya gitu kan, dan sebagainya. Awalnya nggak ngerti tapi kan belajar. Nah gitu maksudnya ya, yang dagang kue misalnya, yang dagang makanan, oh nih adonannya sekian, wah ini gulanya sekian, kan belajar walaupun dulunya kita kagak bisa. Lah sama urusan akhirat juga begitu. Kita ngaji di mana-mana, baca Quran, sholat tiap hari, tapi ilmunya kagak ada, ya berarti masih pakai ilmu zaman dulu. Ya kan? Nah, berarti ibarat dunia tadi ya, dagangnya kagak berkembang. Ya begitu-gitu aja, ada tukang sayur ya layu mulu.
ya kan? Yang beli sama yang ruginya banyakan ruginya kan gitu. Tukang ayam yang nge-es terus, nah, orang salah bentuknya kan. Nah, ibaratnya gitu lah. Kalau di ibadah ya sama, baca Qurannya ya salah terus, ya sholatnya juga salah terus, nauzubillah. Tapi ya kalau masih belajar insya Allah enggak ya. Enaknya orang belajar tuh diampunin. Kadang saya juga ngiri sama orang bodoh tapi kok rajin belajar, ngiri saya. Kalau kayak gitu saya bodoh aja ya. Lah iya enak loh, bodoh tapi masih belajar di sepuro kok. Enak ya Gusti Allah. Ya, wama unzila. Nah, sama ya, ilaika unzila, nun mati ketemu zai ifa. Ilaika wama sama ya, itu mad jaiz tadi ya. Wama unzila juga sama, ifanya ifa hakiki. Unzila mil. Nah, ini baru nun mati ketemu qaf, ifanya abaan. Ya, condong ke ang. Mil langsung angin aja. Mil qablik. Ya, jadi diingat-ingat buat yang baru belajar Quran, nggak semua ikhfa itu ang, ya. Yang ang itu cuman qaf sama kaf. Yang lainnya, ya, misalnya zai tadi ya, ikhfa hakiki itu lebih baik. Misalnya ibu bingung ya udah anin aja daripada ke ang. Walaupun bisa dibaca dua ya. Selain ikhfa ausat, selain ikhfa akrob, ya berarti sa, jim, ya zai, sin, shin, sod, dot, pokoknya yang nggak ada di tadi yang saya sebutin ya. Maka itu boleh dibaca dua, dibaca akrob condong ke en, atau dibaca ausat antara en sama eng untuk yang ikhfa hakiki ya. Tapi kalau emang ibu ragu ya udah anin aja nggak apa-apa. Kalau kadang orang belum paham juga kan ikhfa, belum apal maksudnya gitu. Padahal cara ngapalinnya gampang. Nah, min qablik. Nah, yang udah bisa hamas kapnya kasih hamas. Min qablik, min qablik. Nah, gitu ya. Wabil akhirati. Yang udah bisa ngorok koknya ngorokin, taknya kasih hamas. Wabil akhirati hum. Nah, humnya nggak usah dilaguin. Hum, you langsung. You-nya nggak ditekan ya. Beda sama yu'minun. Kalau yu'minun, you-nya ditekan. Kalau yuqinun enggak. Hum yuqinun. Nah, ayat keempat tuh ya. Lanjut ayat kelima. Ulaika. Nah, ini baru mat wajib nih. Ya, huruf matnya bertemu dengan hamzah satu kata. Mana hamzahnya? Ya i itu. Huruf matnya mana? Ya la-nya itu. Ya, huruf matnya bertemu hamzah dalam satu kata. Ala hudan. Nah, hudannya masukin ke mim, idgham di guna. Mir rabbihim, nun matinya masukin ke ro, idgham bila guna. Ulaika ala hudam. Tahan ya, minimal dua. Minimal hudamir, minimal itu. Syukur-syukur bisa ibu tahan lagi. Hudam baru masukin mir rabbihim. Nah, kalau ro nggak boleh. Kalau ro mah tetap hukum tasdid ya. Mir rabbihim. Nah, itu tandanya lam alif. Kalau ada tanda lam alif ya kita tabrak, wajib wasol. Lawannya lam alif berarti wajib wakof. Apa ayo tandanya? Jim. Mem. Nah ya. Loh, ini sekian banyak yang jawab cuma satu. Nah, berarti kan saya belum sukses ini. Ya. Entah sayanya yang belum sukses, entah ibunya yang nggak paham-paham ya. Salahin gurunya aja lah ya. Nah, ibu-ibu kan biasanya nggak mau disalahin. Salah saya lah. Ya. Rabbihim tandanya lam alif ya. Maka hukumnya wajib wasol. Lawannya mim. Ya, cuman memang ini saya bahas secara spesifik ya. Sebetulnya lam alif itu ada dua pendapat ulama, ya. Jadi nggak mutlak wajib wasol sebetulnya, ya. Tapi pendapat ulama yang memperbolehkan berhenti itu sedikit banget, ya. Jadi sebetulnya ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat untuk lam alif. Sebagian ulama mengatakan namanya lam alif la waqafa bihi, diambil dari kata la itu artinya tidak, waqafa parkir berhenti, bihi padanya, la waqafa bihi tidak boleh berhenti di tempat tersebut ya. Menurut sebagian ulama mutlak ya, mau di pertengahan ayat, mau di
ayatnya habis ya, mau dimanapun, termasuk di dalamnya ketika baca Quran. Andai kata ada ayat kok di atasnya lam alif, usahain jangan berhenti di situ. Menurut pendapat ulama yang dikuatkan oleh para ulama Quran ya. Sedangkan pendapat yang kedua, diperbolehkan kalau seandainya memang nggak kuat nafasnya. Yang penting jangan disengaja berhenti di situ. Cuman memang pendapat ini minoritas ya, pendapat ini sebagian kecil ya. Ibu jangan kaget ya, maksudnya di semua ilmu, mau itu ilmu fikih, mau itu ilmu Quran termasuk tajwid ya, mau ilmu tauhid, mau ilmu hadis, macam-macam, itu pasti terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Nggak usah bingung, nggak usah kaget, justru itu memudahkan kita dalam belajar ya. Contoh misalnya kalau dalam ilmu fikih, ilmu sholat ya, ketika kita iktidal, sami Allahu liman hamidah, umumnya orang tangannya di samping ya kan. Tapi ada pendapat minoritas yang sunnah tangannya sedekep. Pernah nggak lihat? Kalau ibu-ibu nggak kelihatan sih ya, pakai mau kena ya. Tapi kalau bapak-bapak kan kelihatan. Itu ada. Siapa yang berpendapat seperti itu? Imam Ar-Rafi'i. Ya, pendapatnya sunnah ketika iktidal bersedekap, sami Allahu liman hamidah. Saya juga nanti kalau udah tua saya sedekap. Ya, nanti kalau udah tua ya. Jadi saya pengen cobain semua ilmu gitu. Jadi di akhirat kan nggak ditanggung jawabin. Oh ini kok belum pernah. Jadi ketika dalam satu fan ilmu, dalam satu makalah ulama pasti memang ada khilafiyah. Itu contoh aja ya. Cuman umumnya orang iktidal ya udah sami Allahu liman hamidah, tangannya di samping ya kan. Tapi ada pendapat yang sedekap. Kalau ibu pernah haji, pernah umroh, yang mazhab Maliki, habis takbiratul ihram dia nggak sedekap malahan. Ya, kalau yang di Arab sana ya, Allahu Akbar, wah dilepas mazhabnya Maliki. Nah kita yang Syafi'i sedekap, Allahu Akbar. Nah tapi kan banyakan yang sedekap daripada yang enggak, maksudnya gitu ya. Jadi yang itu disebut mayoritas, jumhur ya, jumhur ulama atau mayoritas ulama. Nah begitu pula dengan tanda waqaf lam alif ya. Sebagian ulama mengatakan ya, yang besar ya, mayoritas ulama mengatakan ya nggak boleh berhenti di situ, namanya aja lam alif ya kan, kebalikan dari mim. Kalau boleh berhenti apa bedanya sama short lam, apa bedanya sama qaf lam, apa bedanya sama jim ya kan. Nah makanya dihukumi secara mutlak, mau di pertengahan ayat, mau selesai ayat. Karena nanti juga ada ya Bu ya, di atas ayat biasanya ada tanda lam alifnya. Ibu lihat yang bawah tuh 18, yang paling bawah tuh ayat 18, di atasnya ada tanda lam alif. Nah itu sebagian ulama juga mengatakan, yang mayoritas ya, nggak boleh kita berhenti di situ. Maksudnya berhenti apa? Nggak boleh ngabisin di situ. Jadi andai kata ibu baca tuh di rumah ya, ibu baca nih, fahum la yarji'un, tambahin satu ayat lagi, karena itu ibarat cerita tuh belum selesai, tambahin satu ayat lagi, baru shadaqallahul azim. Paham maksudnya ya? Nah itu menurut sebagian ulama yang mayoritas. Nah tapi kalau menurut beberapa ulama boleh berhenti selama tidak diniatkan berhenti. Yang penting jangan diniatin berhenti. Misalnya ibu lihat nih ya, ulaika ala hudam min rabbihim. Nah ibu baca, itu dalam alif tuh, saya berhenti di situ aja. Ulaika ala hudam min rabbihim. Nah sengaja berhenti di situ nggak boleh ya, sengaja berhenti yang kagak boleh. Tapi kalau emang napas kita nggak kuat, silahkan, nggak apa-apa. Maka itu kalau dirujukin berarti pada pendapat yang kedua ya. Jadi ada dua pendapat ulama, yang satu mayoritas, yang satu minoritas. Kalau menurut kebanyakan ulama nggak boleh berhenti di lam alif ya. Makanya bulak-balik saya sampein, saya sendiri kalau baca Fatihah yaitu ghairil maghdubi alaihim saya tabrak ya. Ibu biasain juga kalau bisa, karena tandanya di situ lam alif. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Kalau seandainya nggak kuat, kalau saya pribadi saya tetap berpegangan pada mayoritas ulama. Gimana caranya supaya kita nggak melanggar lam alif? Ya udah tabrak satu kata atau dua kata. Jangan diberhentiin di lam alif. Misal lafadznya tadi Fatihah ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah tanda lam alifnya di situ. Kan kebanyakan orang baca berhenti tuh.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berhenti. Ghairil maghdub. Ya, saya nggak mau nyalahin ya. Barangkali emang nggak kuat napasnya. Tapi kalau dia sengaja berhenti di situ, itu salah secara hukum tajwid. Ya, kalau nggak kuat nggak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja berarti salah. Nah, andai kata nih saya sendiri ya, saya tetap berusaha berpegang pada mayoritas. Ya udah saya tabrak tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Mundur deh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau ghairil maghdubi 'alaihim berartinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti, mundur lagi. Ghairil maghdubi gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya ditabrak yang 'alaihim pertama itu. Ya, ibu biasa juga nanti kalau pas lagi sholat ya. Kalau sholat kan mungkin kalau ibu-ibu jadi makmum ya, itu lebih gampang, napasnya lebih terjaga. Sebab bacanya sir, ya kan tinggal tarik napas. Siratal ladzina itu pasti kuat. Beda sama orang yang pas kebetulan dia jadi imam suaranya dilepas, otomatis kan napasnya lebih boros ya. Nah, kalau kita enggak, karena kita yang jadi makmum itu lebih gampang gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya nanti ibu di rumah baca kok berhenti di lam alif karena memang tidak kuat nafasnya, maka nggak ada masalah. Yang penting jangan disengaja berhentiin gitu ya. Nah, ini seperti pelajaran tadi ya, karena untuk belajar nanti kita tabrak ya, kita berhentiin di hudam aja ya. Nah, biar ibu bisa nyampe. Saya kasih pilihan ya, terserah ibu ntar mau bacanya gimana. Seandainya ibu baca di huda ya, ulaika ala huda, itu hudan kalau diwakofin jadi dak bu ya, mat iwad berarti hukumnya jadi panjang ya. Tadi ibu bingung lagi kalau seandainya berhenti di situ. Nah, kadang orang banyak baca hudan ya hudan aja ya. Jadi kalau yang fathatain kalau dia diwakofin dia jadi a ya. Nah, itu tulisannya kan ada ini nih, ini huruf apa nih yang kayak gini-gini, masih ingat nggak? Dulu saya nerangin wadduha. Wadduha. Masih ingat gak huruf apa tuh namanya? Nih, saya tanya ini. Dibilang ya kagak ada titiknya. Masih ingat gak namanya apa? Lali. Repot. Ora usah takut-takut apa. Oh, wis tuwek ngene kok takut-takut barang. Namanya alif lazimah. Ya, jadi itu bukan ya. Namanya alif lazimah. Jadi walaupun bentuknya kayak ya tapi bukan ya, itu namanya alif lazimah. Ibu kalau lihat wadduha itu pasti ada giniannya kan? Nah, itu buat apaan itu melencong-melencong gitu. Nah, itu namanya alif lazimah. Jadi seandainya ibu berhenti di hudan ya, bacanya tetap huda. Ulaika ala huda gitu ya. Terus mundur, hudan satu kata, ala satu kata. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum. Ini saya ambil kalau ibu napasnya nggak kuat ya. Kalau ibu napasnya kuat silakan monggo ya sampai habis tabrak. Wa ulaika humul muflihun. Jadi kita mencoba mentabrak lam alifnya. Ya dari kata ibu nggak kuat kan, yang panjangnya mat wajib ulaika itu tuh ya. Baik, saya bacain. Ada yang tanya dulu nggak yang tadi yang saya jelasin yang masih bingung? Tuh disuruh nanya, nggak nanya lo pada lo, berarti pinter sih. Kalau di wasol nggak? Kalau di wasol kalau kita baca langsung ya, nah kita bacanya cepat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kan saya nyontohnya hudan ya. Jadi kalau kita wasol ulaika ala hudan ya pendek, hudan mir rabbihim pendek. Tapi kalau kita wakof kita berhentiin iya panjang 2 harokat huda gitu, sama aja kayak wal adiyati dobha. Kalau berhenti di ulai itu boleh, tapi kurang pas saja. Nah, boleh tapi yang penting ditabrak. Nah, atau ibu berhenti di yang tadi juga lam alif
hudam mir rabbihim. Gak apa-apa berhenti di situ, tapi jangan disengajain berhenti. Paham gak maksudnya? Nah, jadi ada kata kayaknya napas saya nggak kuat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa kamu berhenti di situ? Napas saya nggak kuat. Itu benar. Tapi kalau dia jawab, itu kan ada tanda lam alif. Salah. Justru lam alif wajib wasol, wajib terus ya. Paham ya? Jadi bisa melakukannya, tapi jawabannya bisa berbeda. Ya, jadi ada kata ada orang baca ulaika ala hudam mir rabbihim, kan berarti dia di situ. Terus ditanya, kenapa kamu berhenti di situ? Dia jawab, saya nggak kuat napasnya. Benar, berarti dia mengikuti pendapat yang minoritas tadi. Tapi kalau dia bilang, lah itu kan ada tanda lam alif. Nah berarti salah, oon berarti. Lam alif itu wajib wasol, harus terus begitu. Ya kalau nggak percaya ibu tanya lah. Ibu rata-rata kan dengar orang baca Fatihah Siratal ladzina an'amta alaihim berhenti. Ayo coba ibu tes. Yang nggak ngaji itu tes, tanya, kenapa kamu berhenti di situ? Ya paling jawabannya ya, yo ket piye kok berhenti, nggak apa-apa. Jadi dari dulu ya enggak, dari dulu ya enggak berhenti di situ. Ya Rabbihim. Nah tadi andai kata kita udah terlanjur berhenti di Rabbihim, ya udah. Berarti kita tinggal lanjutin wa ulaika. Jadi nggak usah diulang. Sama kayak Fatihah ya, seandainya kita udah berhenti Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ, ya udah lanjutin aja. Ghairil maghdubi, seandainya kita berhenti di situ. Selama berhentinya tadi bukan karena pengen berhenti di situ, bukan karena niat berhenti di situ, bukan menyengaja berhenti di situ, tapi karena nafasnya tidak kuat. Tapi sekali lagi ini pendapat minoritas bu, usahain jangan, ya usahain jangan, karena yang namanya minoritas itu ya aneh, sebetulnya aneh. Ya sama aja kayak ibu tadi sholat. Ya Allahu Akbar, ngelihat orang tangannya nggak sedekap coba. Lah kita kan Allahu Akbar sedekap. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Coba ibu kalau di Arab ngelihat orang agak sedekap gitu, Allahu Akbar tangannya di samping, aneh ngelihatnya tuh aneh. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia orangnya on. Nah jadi yang aneh itu malah yang banyak lah gitu ya. Gitu. Jadi kebanyakan yang berhenti Siratal ladzina an'amta alaihim berhenti. Nah, justru kalau yang nabrak malah aneh. Ya, kok panjang banget sampai habis dia gitu. Ya alhamdulillahnya yang bodoh banyak, jadinya yang aneh nggak jadi aneh. Nah, justru yang pintar malah aneh jadinya. Kok orang bacanya begitu gitu. Itu ya. Ada lagi. Paham ya? Kita mulai ya. Jangan lupa yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'udzubillah. Kalau nggak kuat napasnya ya, kita harus sadar diri, tarik napas dulu. Kan saya ngasih kesempatan kan, ayo tarik napas gitu ya, tarik napas baru mulai. Jadi kalau kita harus sadar diri bahwa napas kita nggak panjang ya, usahain maksimal mungkin dalam ngambil napas. A'udzubillah. Nah kemarin juga yang billah tuh, hati-hati ya yang setengah ketukan nih. Billah, nah ini setengah ketukan. Billah, billah, semua tasdid begitu bu. Ya semua tasdid begitu. Termasuk tasdid yang hurufnya gunnah ya, yana mau itu, ya nun mim waw. Syukur-syukur kalau yang gunnah ditahan lebih dari 2. Ya. Billah yang setengah, billah belum. A'udzu billahi minasy. Nah, langsung sinnya tebelin. Minasyaiton. Pokoknya yang kemana jangan syaiton. Nah giginya jangan kelihatan. Syaitonir rajim. Roknya yang belajar ya. Nirra. Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Bukan nirrajim. Nirra. Syaitonir rajim. A'udzu billahi syaitonir rajim. Ya tarik apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini kan ayatnya panjang, saya berhentiin di ilaika aja ya. Ilaika yang pertama.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ilaik itu ketika diwakofin berarti jadi apa? Mat apa? Ilaika dibaca ilaik, jadi mat apa? Lain. Mat lain. Contoh lain dari mat lain selain ilaika apa? Oh, apa lagi? Goib. Apa lagi? Naum. Ya, pokoknya yang waw atau ya sukun yang dimatiin sebelumnya berarokat fathah, hukumnya mat lain. Cara bacanya sama kayak mat alif di sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, jadi ilaiknya kita berhenti di situ takut ibu nggak kuat. Ya, saya ulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baik apa? 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, zainya jangan pakai jim, jangan unjila. Unzi, ya. Unzila. Di mana mahrotnya masih ingat? Zai sama sin ada di bawah ya, antara gusi bawah sama gigi bawah. Ya, gusi bawah sama gigi bawah. Nah, jadi letakkan lidah kita nih posisinya di sini, ya, posisinya sini. Jadi jangan sampai ke gigi, jangan sampai ke gusi sebetulnya. Tapi kemarin sempat saya singgung, kalau emang nggak bisa, ya udah patokin aja, tempelin aja di gusi. Yang penting jangan sampai naik ke gigi. Kalau naik ke gigi nanti jadi jim, ya. Jadi zai, unzila, zai, taruh di bawah antara gusi sama gigi, sama kesin. Ya. Baik, diulang. Unzila, ya. Baik apa? 1, 2, 3 waladina. 1, 2, 3 waladina yuk. Ilaika satu kata, mundur dari unzila. Sebetulnya dari unzila udah boleh, tapi yang lebih bagus dari bima. Kenapa dari bima? Karena bima kata penghubung, terdiri dari 2 huruf, ba sama mim. Nah itu alif Pak Ustadz, alif kagak dianggap. Ya, jadi kalau untuk memulai ibtidah namanya, ibtidaul qiraah, untuk memulai bacaan maka lebih baik dari huruf ya. Jadi kita ambil dari kata penghubung. Walaupun dari unzila udah dapat 2 kata. Jadi ibu mau baca dari unzila ilaika udah boleh ya. Tapi yang lebih bagus lagi diambil dari kata penghubung bima unzila. Ya, tadi kita berarti di ilaik, mundur bima. Bimanya mat jaisnya kita baca 2 aja, ingat ya, kita baca 2 harokat aja. Bima ikhfa jangan lupa. Bima unzila ilaika wa ma, sama mat jais yang kedua kita baca 2 juga. Wa ma unzila min qablik. Ya, qabliknya jangan dipanjangin. Nah, ini juga penyakit kadang-kadang. Kita yang awam semuanya dipanjangin. Qablik, enggak, jangan dipanjangin. Qablik langsung ya. Saya ulang. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik apa? 1, 2, 3. Bima unzila wabil akhirati hum yuqinun. Dan apa? 1, 2, 3. Lanjut ya. Ini saya ambil yang anggap aja yang nggak kuat napas ya. Jadi saya berhentiin di huda. Ulaika ala huda. Tarik nafas. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum. Tarik nafas.
dua tiga. Alam wa ula baru kan berarti di home ya, makanya pikirannya jangan kemana-mana, pikirannya pasar. Wa ula mat wajib ya, wa ula ika humul muf, hati-hati mantul ya, jangan humul, nah, le nya dihilangin, humul muf, fa bibirnya yang bawah digigit sama gigi atas, fa fulan bukan pu, bibirnya nggak nyentuh dua-duanya, muf fulan muf lihun, bibir bawah digigit gigi atas, muf lihun bukan muf, bibirnya jangan nempel dua-duanya. Wa ulaika humul muflihun. Apa? 1 2 3. Wa ulaika humul muflihun. Diorang bareng tawud 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? 1 2 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Oh, ada yang ngekek. Dengar kuping saya kenceng. Ya, mundur dari Bima. 1 2 3. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik apa? 1 2 3. Wabil akhirati hum yuqinun. Mundur, hala, tarik nafas. 1 2 3. Mundur, wa ulaika, tarik nafas. 1 2 3. Wa ulaika. Ini berapa orang ini? 7. Wih, banyak amat. Cukup waktunya. Nanti 3 kali ya, 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, Mbak.
Oh, kuat kan? Minum dulu. Masa kalah sama? Tarik napas. Di temponya dicepetin nggak apa-apa. Yang penting ketokannya pas. A'udzubillahi minasy gitu nggak apa-apa. Kalau yang saya pakai kan tahqiq ya. Sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Salah. Ulang. Habis mau diterusin, mau berhenti ini ngambek mau tak. Pengennya mau diterusin. Terusin aja ya Pak ya. Ya terusin kalau kuat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulang ya. Suwentar. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika
Ya. Mad jaiz itu boleh dibaca 2, 4 atau 6. Jadi nggak ada waktunya, kapanpun boleh, dengan catatan harus sama. Jadi misalnya ya, itu kan kalau kita baca waladina yu'minuna bima unzila ilaika itu kan mad jaiz pertama ya. Wa ma unzila kan mad jaiz kedua. Jadi seandainya bima unzila yang pertama kita baca 4, maka wa ma unzila yang kedua harus dibaca 4 gitu. Jadi nggak ada istilah kapan, intinya kalau dalam satu napas harus sama, harus seragam, harus serasi. Jadi seandainya kita bacanya bima unzila pertama 2 ya, kita baca biasa kayak tadi bima 2 doang ya, unzila ilaika wa ma, maka yang wa ma kedua berhubung sama mad jaiznya harus dibaca 2 gitu. Kalau seandainya bimanya kita baca 4, bima unzila ilaika wa ma, maka yang baca jaiz kedua wa ma gitu. Jadi harus serasi. Begitu pula dengan 6. Kalau bima yang pertama kita baca 6, bima kita baca 6 nih, misalnya gitu ya. Unzila ilaika wa ma, dan seterusnya. Jadi kapan 2, 4, 6 itu nggak mesti kapan aja. Jadi tergantung cara baca yang kita pakai, bukan pola ya. Kalau pola baca kan ada tahqiq, tartil, tadwir ada. Kalau cara baca berarti nanti ke lagu, entah itu bayati, entah itu nahawan, entah itu jauh, macam-macam itu dari seni tilawah. Jadi udah beda bahasa. Jadi andai kata kita membaca 2, pokoknya setiap mad jaiz dibaca 2 silakan, baca 4 silakan, baca 6 silakan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ibu sendiri kalau belum paham mana mad jaiz, mana mad wajib, ya udah kalau ada benderanya panjangin udah. Nah, saya bicara ini secara teori. Secara teori nggak semua yang ada benderanya itu panjang. Kalau yang panjang itu sebetulnya mad wajib. Tapi kalau mad jaiz bisa dibaca 3 pilihan. Boleh 2, boleh 6, boleh 4. Gitu. Jadi intinya tadi ya yang saya sampaikan harus stabil. Ya. Semua bacaan dalam satu napas harus stabil. Kalau misalnya dalam napas yang berbeda nggak masalah.
Misal ya, misalnya ibu baca bimanya yang pertama 6, misalnya gitu ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Bima yang pertamanya 6. Lah, lanjutannya dibaca 2. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Boleh. Kenapa? Karena udah beda napas. Nah, kesalahan orang itu nyampur satu napas, yang satu dibaca 4, yang satu dibaca 6, yang satu dibaca 2, yang satu dibaca 4. Nggak boleh. Itu ya. Jadi yang namanya serasi, kalau ada di tulisan ibu nggak serasi, nggak stabil, itu seperti itu. Jadi seringkali kita itu baca yang pertama matobi 2, yang belakangnya 4. Nah itu yang kemarin mempengaruhi lahan gaya baca itu tuh. Jadi kalau misalnya dalam satu napas ya harus sama semuanya. Beda lagi kalau udah ibu berhenti napasnya. Kalau berhenti silahkan. Kayak tadi misalnya. Atau dibalik. Pas berhenti pertama bima unzilanya dibaca 2. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kan cepet ya. Nah yang keduanya dibaca 6. Bima unzila ilaika wa ma, dan seterusnya. Buat apa? Kenapa? Karena udah berhenti napas. Patokannya itu napas. Selama masih satu napas maka panjangnya harus sama. Ketika udah berhenti napas silahkan. Gitu. Kan? Tuh. Bentar lagi, silakan. Gak ada. Alhamdulillah. Ngaji pirang-pirang tahun. Sama saya kan lamaan ibu ngaji. Dan saya mah baru kemarin.